Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak dan selalu sehat ya sahabat kebahagiaan. Oke, hari ini Kevin mau masukin temanya itu ke general reading saja ya. Karena Kevin menggunakan kartu domino sebagai hal-hal yang berkaitan dari energi kita saat ini ya. Temanya dapat dari sahabat kebahagiaan yang komen di kolom komentar. Lalu ternyata, oh Kevin cek energinya bagus nih. Kevin tarik aja dan Kevin angkat sebagai tema. Temanya tentang sebuah rahasia dari perjalanan cinta kamu sama dia. Apakah dia masih ada rahasia yang disembunyikan ketika ngejalin hubungan sama kalian? Apakah ada rahasia di situ? Nanti kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Selalu bijaksana loh. Kalau nonton, kalian harus bijaksana. Kalau ini bukan porsi kamu, jangan dipaksakan untuk nonton. Jadikanlah semua itu yang Kevin bacakan di sini sebagai rambu-rambu dan juga harus tetap bijaksana. Buang energi negatif, ambil sisi positifnya. Kebijaksanaan kalian ini adalah penentu segalanya ya. Oke. Kita akan cek bersama-sama untuk tema kita hari ini. Masih ada rahasia yang disembunyikan atau tidak ya? Kita akan menggunakan kartu domino. Oke, Kevin acak dulu untuk energinya biar kita bisa menangkap sinyal-sinyalnya. Apakah si dia orang yang kamu pikirkan hubungan kalian dengan dia yang disinyalir bahwa aduh udah sering banget nih kayak gini terus sama dia, kayak udah kayak capek tapi masih butuh. Kita akan cek masih ada rahasiakah yang dia sembunyikan terhadap hubungan kamu bersama dia. Jangan lupa ya untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya biar Kevin itu semakin semangat. Karena itu adalah nyawa Kevin dari semangat kalian. Dengan semakin support, ini akan membuat Kevin itu semakin bersemangat untuk bisa menayangkan video-video yang kalian inginkan ya, yang kalian butuhkan ya. Cek energi pertama, ada energi apa di sini? Kita bertemu di kartu 4/1. Ada apa di kartu 4/1? 4/1 ini hal-hal yang berkaitan dari materi, masalah-masalah uang, masalah finansial. Kurang jujur sih, orang ini kurang jujur dan kurang terbuka terutama dari masalah finansial. Karena banyak sekali hal yang sifatnya adalah kerugian. Dia mengalami banyak hal terutama dari segi kerugian secara finansial. Dan hal inilah yang membuat dia ini merahasiakan sesuatu hal yang sifatnya adalah kebenaran. Ya dia merahasiakan ini semua. Dia lagi rugi. Yang kemarin mungkin sahabat kebahagiaan lagi modalin dia, lagi kasih modal sama dia. Terus kalian nanya, oh gimana sih hasilnya? Ya dia selalu berkelak ngomong ini itu. Sebenarnya secara energi di sini yang Kevin lihat di kartu 4/1 itu lagi ada masalah-masalah yang berkaitan dari finansial. Masalah hutang juga muncul di sini. Ini entah kenapa ya energi yang Kevin tangkap ya. Itu banyak banget masalah-masalah finansial yang kemarin Kevin live juga sama Camilla Morgan. Itu juga ada masalah uang juga. Ini juga muncul nih, ada masalah uang juga. Kalau misalkan energinya masih sama, orang ini masih sama, sahabat kebahagiaan yang ngerasa, oh kayaknya aku kenal nih sama energi orang ini. Kalian harus berhati-hati ya, terutama dari masalah uang ya, karena 4/1 itu sensitif banget tentang masalah uang di sini dan dia itu kurang begitu jujur, terutama dari masalah uang ya. Selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu 6/1. 6/1. Ini masalah-masalah yang mengakibatkan antara hubungan pertemanan, antara hubungan dengan orang lain. Jadi masih ada yang sifatnya ada ditutupi. Ada ilusi. Kevin lihat dari hubungannya dia itu kurang begitu terbuka ya. Ada ilusi di sini. Melibatkan orang lain sih. Teman sebagai istilahnya adalah kambing hitamnya. Ya dia cuma teman doang, aku gini doang sama itu. Tapi ada sesuatu hal yang sifatnya adalah ilusi di sini. Mungkin kamu dengan dia itu lagi bermasalah secara hubungan pernikahan ya. Ini ada masuk ke ranah hubungan pernikahan. 6/1 itu pernikahan ya. Pernikahannya yang lagi nggak stabil di situ. Stabilkan dulu. Untuk sahabat kebahagiaan yang ngerasa pernikahan kamu itu lagi kurang nyaman, stabilkan dulu di sini. Dan harus benar-benar bisa jujur satu sama lain. Karena Kevin lihat di sini banyak hal yang sifatnya adalah kambing hitam. Teman bisa dikambing hitamkan, dibilang oh itu cuma teman doang dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada sebuah hubungan di situ. Untuk yang pernikahan ya, yang ranahnya pernikahannya kamu sama suami atau istri kamu itu lagi kurang stabil. Ada indikasi yang sifatnya adalah ilusi di situ.
Yang disembunyikan itu tentang ilusinya dia mengkambing hitamkan seseorang. Ini bisa terjadi saat ini atau kemudian hari atau justru terjadi di masa lalu ya, atau pernah terjadi di hari-hari kemarin, karena energinya adalah general ya sahabat kebahagiaan. Dan nomor 1 itu memang indikasi paling kuat itu ilusi. Ada sesuatu hal yang diilusikan di sini ya. Oke, jadi dia menyembunyikan sesuatu dari ilusinya ini. Lalu satu persatu, wah, tentang kemandiriannya dia, tentang cinta dan kasih sayangnya dia, tentang sebuah keputusannya dia. Jangan terlalu gampang kegoda atau kerayu sama dia, gombalannya dia ya. Kalau misalkan gombal, ngerayu, boleh sih untuk menambah bumbu-bumbu cinta di situ, tapi jangan terlalu terhanyut oleh rayuan itu ya. Karena kabinet indikasinya ini satu persatu terhubung di kartu 4 persatu yang mengakibatkan sahabat kebahagiaan itu kayak ngerasa, aduh kamu sayang, kamu tuh godain aku karena ada maunya saja. Emang ada, karena ada masalah hutang dan finansial di sini. Jadi jangan gampang banget sahabat kebahagiaan kalau misalkan ngejalin hubungan sama dia. Ini adalah energinya kalian sudah kenal ya, siapa dia, si pekok atau siapa. Tapi ada sinyalir bahwa, oh dia itu kayak godain kamu, dia itu kayak godain, kayak istilahnya gombalin kamu. Ini harus direm dikit ya, direm dikit, karena mengindikasi bahwa sesuatu hal yang sifatnya orang ini memang ada indikasi lain di situ. Sebenarnya satu persatu itu positif sih, tentang keharmonisan, tentang kasih sayang. Tapi kasih sayangnya itu memang ada sesuatunya, ada hal yang sifatnya, ini kalau ada inginnya doang sih manggilnya sayang. Tapi kalau nggak ingin, terkadang ya dia cuek-cuek gitu-gitu aja ya. Oke, ini adalah energinya dia. Lalu ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu 3/3. 3/3 ini berkaitan dari iri hati ya, iri hati, cemburu. Ini muncul di sini ya, masalah emosional. Cinta yang kemarin melibatkan cinta secara emosional, hubungan kamu yang mungkin sama dia lagi soulmate nih, lagi kurang gimana gitu ya, koneksinya lagi kurang bagus. Kevin lihat memang ada masalah-masalah yang sifatnya adalah iri hati. Kenapa dia lagi diem banget sama kamu, dia kayak cuek banget sama kamu, itu sebenarnya dia lagi cemburu. 3/3 ini memiliki masalah yang berkaitan dari cemburu. Ya, dia lagi menyembunyikan kecemburuannya dia. Tapi dia nggak mau nunjukin bahwa aku lagi cemburu banget nih sama kamu. Oke, hubungannya kayak diem-diem gimana gitu ya. Dan selanjutnya ada energi apa lagi di sini? Kita bertemu di kartu 5/4. 5/4 di dalam kartu domino. Ini memiliki hubungan-hubungan yang sifatnya harus hati-hati ya. Sahabat kebahagiaan, 5/4 ini sebenarnya sebuah peringatan sih, terutama dari ranah investasi, hal-hal yang berkaitan dari segi materi. Hati-hati ngejalin hubungan sama dia, terutama investasi dari ranah uang dan materi. Mau nitipin barang sama dia juga hati-hati banget ya, kalau apalagi nih hubungannya sahabat kebahagiaan baru kenal lewat sosial media. Istilahnya tuh kamu tuh baru kenal doang nih, baru kenal di sosial media, belum pernah ketemu, tapi mau nitipin apa sama dia, mau janjiin investasi apa sama dia, ini harus hati-hati. Karena di peringatan, di energinya di sini tuh memang lagi nggak bagus ya untuk masalah materi atau hal-hal yang sifatnya adalah fisik. Bisa saja sahabat kebahagiaan ini ngerasa ditipu atau ngerasa dikecewakan sama dia. Ini untuk hubungan yang sifatnya adalah hubungan nggak pernah ketemu atau belum pernah ketemu. Jangan sampai nanti ada kasus loh, ada kasus ini. Kevin dapat beberapa kasus yang kurang bagus ya, kurang bagus. Energi pemanfaatan dari ranah video dan lain sebagainya. Itu memang akhirnya ini banyak ya. Minggu ini ada beberapa kasus yang Kevin dapetin ya dari klien. Masalahnya sama, tentang orang yang baru dikenal. Kok bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Nah, ini juga harus hati-hati untuk sahabat kebahagiaan yang hubungannya baru kenal di sosial media. Jangan terlalu percaya boleh, tapi kalian harus hati-hati. Ranah materi harus disimpan dulu, harus di-save dulu. Kurang lebih kalau misalkan dia janjiin cinta, janjiin ini ketemuin dulu. Jangan mengiyakan. Nanti ujung-ujungnya sahabat kebahagiaan itu dimanfaatkan dari segi materi. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengantisipasi ini ya, kalau misalkan baru kenal dan lain sebagainya. Karena kartu 5/4 ini sebenarnya adalah kartu peringatan sih. Jangan mengambil sebuah resiko apapun, jangan mengambil sebuah hal-hal yang sifatnya adalah belum jelas. Ini 5/4 itu peringatan. Energinya adalah energi semesta. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Kita bertemu di kartu 6/0. 6/0. Wah, yang hubungan sama teman, hati-hati nih. Ini nggak cuma ke ranah percintaan doang. 6/0 ini masuk ke fake friend ya, atau teman palsu, atau seorang penipu, atau dari hal-hal yang gosip. Hati-hati sama teman yang sifatnya adalah misalkan nih, sahabat kebahagiaan punya teman dekat, tapi
kalian tahu dong energinya dia tuh sebenarnya kayak apa. Dia ngomong gini gini gini. Ini bisa disampaikan lagi ke orang-orang lain. Ada fake friend di sini. Hal-hal yang sifatnya adalah perselingkuhan juga muncul di situ. Ada sebuah godaan dan juga berita bohong muncul juga di sini. Fake friend harus dihindari loh. Kalian harus bisa masuk ke lingkungan-lingkungan yang positif ya. Jangan masuk ke lingkungan friend yang toxic, banyak gosip apa di situ. Lebih baik lepaskan dan hempaskan. Let it go. Oke. Hempaskan saja ya orang ini ya. Untuk fake friend ya. Tapi bagaimana untuk hubungan yang notabene saat kebagian ngejalin hubungan LDR dengan seseorang di luar sana? Nah, 6/0 ini bisa mengindikasi bahwa ada sebuah gosip yang menghubungkan pasangan kamu yang LDR kepada teman dekatnya dia. Ada bahan gunjingan di situ. Sesuatu hal yang ditutupi. Ini masuk lagi nih. Ada orang lain di situ. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Kita bertemu di kartu 2/1. 2/1 di dalam kartu domino. Ini masih sama sih. Masalah sosial, masalah kerjaan, masalah uang yang dijadikan alasan. Lagi-lagi uang. Dari kemarin kayaknya energi uang tuh banyak banget muncul ya dari pemanfaatan. Kalian tuh harus sadar loh, harus bisa lebih bijaksana ya sahabat kebahagiaan ketika ngejalin hubungan dengan seseorang. Mungkin kemarin-kemarin tuh kalian ngejalin hubungan itu cinta secara emosional. Sarankan ya, kalian rubah dikit cinta emosional kalian menggunakan cinta mental. Ya, cinta mental atau mungkin juga yang ranahnya adalah cinta fisik. Cinta fisik boleh. Tapi hati-hati yang masuk cinta fisik, harus gunakan cinta mental juga. Untuk apa? Untuk cinta kamu itu bisa seimbang, selaras dan punya tujuan. Kalau misalkan masuknya cinta fisik doang di sini, ya udah sahabat kebahagiaan bisa dimanfaatkan dari segi materinya doang. Oke, 5/0. Kita bertemu di kartu 5/0. Wah, drama. Ada drama di sini. Menjual sebuah kesedihan. Hati-hati untuk seseorang yang menjual kesedihan sama kamu atau drama, ini hati-hati karena nadanya dia, omongannya itu lagi banyak untuk bisa berbicara, untuk bisa ngobrol, untuk menjual drama dia, kesedihannya dan lain sebagainya. Tujuannya satu, untuk ngambil sebuah empati. Balik lagi kan di energi awal di 4/1. 4/1 itu kuat banget sih di energi awal tentang hal-hal yang sifatnya adalah orang ini memang lagi mengalami sebuah kerugian, mencoba untuk bisa mengilusikan sesuatu biar sahabat kebahagiaan itu ketarik sama dia atau yakin sama dia. Dan 5/0 ini juga energi drama. Ada drama kesedihan yang dia ciptakan yang berlebih-lebihan. Kalian tahu pasti dong, sahabat kebahagiaan pasti tahu kalau misalkan ini orangnya berlebihan banget atau enggak. Karena dari energi yang kayak lihat sih, kalian semakin lebih dewasa. Gunakan cinta mental kamu untuk bisa menyelamatkan hubungan ini ya. Oke, kita bertemu di kartu 2/2. Tapi segala sesuatunya yang berkaitan dari hubungan-hubungan toksik itu runtuh sih. Sesuatu hal yang disembunyikan itu akan runtuh. 2/2 ini tentang hal-hal yang sifatnya adalah disembunyikan. Itu bakalan runtuh juga kalau sifatnya adalah toksik atau sifatnya adalah manipulasi dan juga ilusi. Kita ketemu kartu ilusi dan di kartu 2/2 itu adalah kartu energinya adalah meruntuhkan sebuah ilusi. Jadi buat sahabat kebahagiaan, ketika kamu sadar, ketika kamu udah yakin banget dengan apa yang intuisi kamu katakan di situ, dia akan runtuh sendiri loh, tanpa perlu kamu menyentuh. Ini sudah masuk ke instan karma ya. Ini ada karma di sini. 2/2 itu di kartu domino sifatnya itu adalah ada sesuatu hal yang akan meruntuhkan orang-orang yang toksik, terutama toksik ngejalin sebuah hubungan. Cukup positif di sini sih. Kekuatannya satu, yaitu kesadaran kamu jangan mudah terberdaya oleh siapapun. Oke, bentar, ada yang jatuh kartunya. Dan kartunya yang mental itu adalah 6/6. 6/6 ini keberhasilan ya atau pencapaian ya. Ini justru sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa hubungannya ditoksikin, ini kamu mendapatkan sebuah keberuntungan. 6/6 di kartu domino itu sukses. Sukses, keberhasilan dari jeripayah kamu di situ. Terutama sahabat kebahagiaan ini kalau udah sadar di sini bahwa oh dia tidak ada manfaatnya dan lain sebagainya, ini kamu sukses nih. Sukses lepas dari orang-orang yang toksik. Karena rahasia-rahasia yang dia sembunyikan itu berkaitan dari hubungan kamu sama dia ya. Semakin banyak dia menyembunyikan rahasia, maka energinya dia itu tidak bagus dan tidak layak untuk kamu. Orang yang bohong pasti bakalan ketahuan. Dia menciptakan satu buah kebohongan, maka dia akan menciptakan kebohongan-kebohongan lain. Dan yang kalian lihat memang ada energi kartu drama di sini. Dia bisa menciptakan sebuah drama yang dia ciptakan dalam hubungan ini. Menjual sebuah kesedihan.
Nah, menjual sebuah kesedihan, mendramakan sesuatu di sini, dan bicaranya dia itu uh, speednya tuh kayak yakinin banget sama kamu, banyak ngomongnya bla 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 bla. Kalian pasti kan bingung, ini orangnya beneran atau enggak sih? Tapi di sini di kartu 5/0 sih memang ada drama sih, menciptakan drama. Tapi sahabat kebagian bisa merilis itu semua dan bisa berhasil dari energinya dia ya, yang mungkin notabene adalah nggak bagus untuk kamu. Oke, kuncinya memang ada di cinta mental. Kevin bukan mendoktrin kalian harus masuk ke cinta mental ya, tapi kalau kondisi kamu penuh dengan drama, dia penuh dengan drama di situ, gunakan cinta mental kalian. Cinta mental ini adalah cinta yang menggunakan otak kamu untuk bisa lebih jauh berpikir ya. Kalau misalkan dia banyak drama, sahabat kebagian juga menggunakan cinta emosional, ya udah cinta kamu sama dia tuh akan terus ngalir terus sama dia di dalam dramanya dia, dan kemudian hubungannya menjadi karmik. Kalau cinta fisik bagaimana? Apakah ada drama di situ? Dramanya kurang lebih akan mudah sekali mental. Kalau misalkan cinta fisik, secara energi fisik ya, dari badan ke badan, kalian juga akan menciptakan sebuah koneksi di situ, dan kalian akan tahu dia jujur atau enggak. Semakin kalian bisa memahami tentang bahasa mata, mata itu adalah rahasia, mata itu menyimpan sebuah misteri. Semakin kalian bertemu dengan dia, bertatap mata, maka kalian akan tahu tentang koneksi kamu dengan dia. Dan itu bisa menciptakan sebuah telepati antara diri kamu dengan dia ya. Yang hubungannya terjalin sebuah telepati yang kuat, kamu akan merasakan apa yang dia utarakan di dalam hatinya dia, tentang kejujuran hatinya dia, itu bisa terdengar oleh kalian. Yang hubungannya adalah telepati ya. Oke, ini dari energi kartu domino. Kita akan bedah juga dari energi kartu tarot, karena domino itu adalah energi general ya. Jadi nggak ada zodiak. Zodiak itu bisa dibaca secara esoterik menggunakan kartu tarot. Kita akan cek ya. Kevin rapikan dulu untuk kartu dominonya biar lebih fokus pembacaan menggunakan kartu tarotnya ya. Dan untuk sahabat kebagian, jangan lupa ya untuk didukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang punya tema ide yang menarik nih, Kevin bacain dong tentang ini, tentang ini. Kalau misalkan energinya bagus, pasti Kevin bacakan. Temanya bisa masuk ke general reading, ke salah suara hati, intermezzo, atau video pendek ya. Oke, kita cek ada rahasia apa sih yang dia sembunyikan menggunakan kartu tarotnya, dan nanti ada energi zodiak apa yang muncul untuk tema kita hari ini ya. Kita cek. Usahakan untuk kalian untuk fokus pada diri. Untuk fokus pada diri, bayangkan si dia yang ngejalin hubungan dengan kamu, tentang rahasianya dia yang dia sembunyikan. Kita cek untuk energi awal di sini. Wow, The High Priestess. Kita tahu ya sahabat kebahagiaan, kartu The High Priestess yang belajar kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah kerahasiaan. Ngomong-ngomong soal rahasia, kartunya keluar rahasia. Oke, belum bisa jujur. Sesuatu hal yang dia utarakan ke kalian itu ada yang ditutupi tentang ketidakjujurannya dia. Lagi nggak jujur banget nih. Ten of Swords di dalam kartu tarot, untuk kalian yang belajar kartu tarot juga, Ten of Swords ini memiliki makna tentang ketidakjujuran, menyembunyikan sesuatu, ketidakjujuran. Jadi orang ini misalkan kalau ditanya apapun tentang masalah-masalah yang berkaitan dari kejujurannya dia atau kenyataan, ini orangnya akan diem dan bahkan akan cenderung menjauh. Kalau misalkan ada indikasi bahwa ketika sahabat kebagian menanyakan sesuatu, orang ini cenderung menjauh atau ngeblokir kamu dan lain sebagainya, ini memang ada rahasia yang disembunyikan di sini. Yang berkaitan dari hal-hal sifatnya adalah komunikasi. Bagaimana dia dengan orang lain? Dia ada sebuah komunikasi yang dimanipulasi di sini. Ternyata dia menyembunyikan chatting atau hubungan alternatif dengan orang lain. Siapa orang alternatifnya dia? Dia ngejalin hubungan orang usianya sama dengan dia. Ada duitnya juga di situ, dan dia adalah seorang duda atau janda. Oke. Menyembunyikan hubungan komunikasi dengan duda atau janda. Di kartu King of Pentacle ini memang energinya itu energi maskulin ya, energi maskulin. Seseorang yang memiliki divine maskulin itu dia adalah duda atau janda. Maskulin itu nggak hanya ke cewek doang, tapi bisa ke cowok ya. Nggak ke cowok doang, tapi bisa hanya ke cewek ya. Karena Kevin di sini menyembunyikan sesuatu. Kita tahu ya, kartu court card atau kartu kerajaan di dalam esoteric tarot atau di pembacaan kartu tarot ini mengindikasi ada orang lain yang terlibat di sini. Ya, terlibat dengan orang lain dan statusnya dia adalah duda atau janda. Dan hal-hal yang dia sembunyikan di sini terkait hubungan kamu sama dia, ini dia lagi nggak jujur. Karena apa? Di kartu Ten of Swords
ini berkaitan dari ketidakjujurannya dia. Dia masih terkoneksi kepada masa lalunya. The Magician memanipulasi komunikasi sama kamu, ngeyakinin enggak kok sayang, aku masih tetap sama kamu. Makanya bahasa cinta fisik kamu itu harus dipertanyakan. Hubungan sama dia, coba tatap matanya dia. Apakah ketika dia diberikan sebuah pertanyaan sama kamu, matanya menoleh atau tidak? Kalau misalkan nggak menoleh, ini berarti dia jujur. Tapi kalau misalkan dia menoleh, ini mengindikasi bahwa ada sesuatu hal yang dia sembunyikan. Makanya kalian harus pintar ya, menggunakan cinta mental kalian, jangan terbedaya sama cinta emosional. Cinta emosional itu penting juga untuk kalian bisa lebih harmonis agar menjaga keintiman. Tapi kalau ada indikasi di sini dari apa yang Kevin sampaikan, gunakan cinta mental kalian untuk bisa menganalisa hubungan kamu dengan dia layak untuk diperbaiki atau tidak. Karena Kevin lihat di sini dia lagi nggak jujur loh, Ten of Swords, dan dia menyembunyikan sesuatu di sini. Apalagi yang dia sembunyikan? Nah, selain dari komunikasi ini juga menyembunyikan uang. Pentacle kan? Pentacle itu adalah uang. Ada uang yang disembunyikan di sini sih. Lalu kita cek. Ada energi apa lagi untuk pembacaan kita? Ada kartu Nine of Cup. Nah, ini sama di kartu dominonya. Ada ilusi, ada kambing hitam kan temannya dijadikan kambing hitam, padahal itu adalah ada hubungan di situ. Nine of Cup itu di dalam kartu tarot ya, di A1 tarot ini bercerita tentang sebuah pertemanan ya. Ada pertemanan di sini yang indikasinya adalah hubungannya itu lagi deket sama teman kantornya dia atau teman cinta secara lokasi ya. Ada ranah di situ, cinta lokasi di situ ada. Menyembunyikan itu semua. Tuh kan, the devil, ranah kantor, ranah pekerjaan dia, satu lingkungan itu ada yang disembunyikan hubungan alternatif di situ. Curi mata, curi perhatian dan sebagainya ada. Dan the devil ini memang sifatnya adalah cinta fisik. Jadi memang ada ranah fisik di situ. Cinta fisik itu kan berkaitan dari gairah ya. Gairah itu ada ketertarikan secara hasrat seksual, secara badan dan lain sebagainya. Oh, aku tertarik sama dia karena bodinya seksi. Oh, aku tertarik sama dia karena tampan banget. Bentuk tubuhnya gini-gini, atletis dan lain sebagainya. Itu memang dia menyembunyikan itu semua ya. Wow, kita bertemu di kartu Ten of Cup ya, menyembunyikan sebuah kebahagiaan. Apakah ini kebahagiaan diri kamu atau kebahagiaan orang lain? Kevin lihatnya sih ini ada sesuatu hal yang disembunyikan dari kebahagiaan bersama orang lain, karena dia mencoba untuk melindungi sesuatu di sini dari alternatifnya dia. Kalau dikaitkan, apakah dia masih menghubungi selingkuhannya? Masih. Balik lagi ke atas nih, King of Pentacle, kartu court card. Jadi belum seutuhnya orang ini bersih ya. Oke, 2 kartu keluar. Ace of One terhubung kan, masih terhubung sama energi awalnya dia. Orangnya masih sama sih. Kalau misalkan kalian ngindikasi dia masih ada hubungannya nggak sih sama masa lalunya dia atau lain sebagainya, ini masih sama. Ini nyambung ya dari pembacaannya Kevin yang kemarin. Karena ada masa lalu di kartu Ace of One. Ace of One ini adalah awal muasalnya. Ya kalau misalkan mau ditelusuri siapa selingkuhannya dia, ya masih orang yang sama, orang yang kemarin kalian curigai. Dan di kartu Seven of Pentacle, nah dia masih memikirkan masa lalunya. Waduh, ini udah kagawat banget sih. Kenapa sih dia energinya sama di pembacaan Kevin yang kemarin, bahwa orang ini memang belum bisa lepas dari masa lalu. Jika sahabat kebahagiaan yang kemarin nonton tema video Kevin ya, apakah dia masih teringat sama masa lalunya atau hal-hal yang berkaitan dari masa lalunya dia bagaimana? Ini juga terhubung di pembacaan kita kali ini karena ini nyambung. Kevin lihat sih masih sama, energinya masih sama, menyembunyikan hubungan dengan masa lalunya dan masih merahasiakan hubungan ini. Lalu untuk energi terakhirnya bimbang. Orang ini bimbang, nggak bisa ngambil keputusan apapun. Jadi bisa diindikasi ya, pelin-pelannya itu masih tetap ada. Tobatnya itu kayak istilahnya adalah kayak tobat sambel gitu loh. Karena dia tuh belum bisa menahan gairahnya dia belum bisa menahan apa yang semestinya harus dihilangkan. Terutama ngejalin hubungan alternatif si dia ya, ngehubungin mantannya, ex-nya dan lain sebagainya. Statusnya di situ adalah janda atau duda. Ini juga bisa mengindikasi bahwa mantan suami, mantan istri atau mantan pacarnya di masa lalu. Dan pembacaan Kevin di sini nyambung banget sama tema yang kemarin. Jadi mungkin kalian yang nonton tema kemarin
ke energi ini masih sama ya. Yang dia rahasiakan selain dari uang, dari kartu domino tadi, ini ternyata ada hubungan alternatif yang dia sembunyikan, justru orang yang sama. Waduh, belum bisa lepas ternyata dia ya sama masa lalu. Tapi mudah-mudahan kebijaksanaan kalian dari sahabat kebahagiaan ini bisa memperbaiki hubungan kamu sama dia ya. Biar kalian itu juga ngerasain nyaman, ngerasain aman. Terlebih dari pembacaan Kevin ini, Kevin dibuatnya itu di bulannya Leo. Di bulannya Leo atau Leo dekan pertama, berkaitan dari permasalahan, ketidakcocokan, bentrokan emosional. Itu ada masalah kecil dibesar-besarkan, tidak selaras antara energi kamu dengan dia. Ini masuk ya, pro kontra itu masuk di sini. Jadi memang energinya seperti ini dari semesta. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan kita kali ini. Kita bedah bersama-sama ya. Di sini ada kartu The High Priestess masuk energinya Cancer, Magician ini masuk energinya Gemini. Berhubung Magician itu adalah energinya Mercurius, ini bukan hanya Gemini saja yang menaungi di The Magician. Virgo juga masuk di sini. Lalu kita bertemu di Gemini juga yang sama. Wow, Gemini, untuk kalian yang berhadapan dengan Gemini, dia masih menyembunyikan sesuatu ya. Ada kartu 10 pedang Gemini. Lalu kita bertemu di kartu Ten of Pentacle masuk ke energinya Taurus. Ada kartu Nine of Cup masuk ke energinya Pisces. Lalu kita bertemu di kartu The Devil masuk ke energinya Capricorn. Nah, Pisces muncul lagi nih di kartu Ten of Cup. Ada kartu Ace of Wands semua zodiak elemen api. Baik itu Leo, Aries, dan Sagittarius hadir di sini. Lalu kita bertemu di energinya Taurus juga nih di kartu Ten of Pentacle. Dan kita bertemu di kartu Two of Pentacle masuk ke energinya Capricorn. Terkuatnya siapa sih pelaku utama untuk dia yang kurang bisa begitu jujur? Nah, kita sambut. Dia adalah Taurus. Dan kita sambut juga dia adalah Gemini. Selain dari beberapa zodiak tadi, kedua zodiak ini cukup kuat ya. Taurus dan Gemini. Untuk dia atau untuk sahabat kebahagiaan yang zodiaknya terbacakan. Jadi ada sesuatu hal yang disembunyikan dari kedua zodiak ini. Ini berkaitan dari masa lalu atau orang yang sama. Dan kita cek ada inisial nama apa yang hadir untuk tema kita hari ini. Untuk temanya kita hari ini inisial namanya adalah, nah ternyata ada yang mental lagi nih satu kartu. Satu nama. Oke, yang mental di sini ada huruf Z. Ada huruf Z di sini, lalu di sini ada huruf T. Ada huruf O, ini banyak juga ya. Ada huruf P, lalu di sini ada huruf Y. Selanjutnya di sini ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf B untuk Bravo, ada G untuk Gamma. Lalu di sini ada huruf D untuk Delta, ada F untuk Fanta, ada V untuk Viera. Ada huruf U untuk Ultra, ada huruf C untuk Charlie, ada huruf N untuk Nano, ada huruf X untuk Christmas, dan yang terakhir di sini ada huruf E. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca ya, antara hubungan kamu dengan dia, dan masih ada rahasiakah yang dia sembunyikan? Jawabannya adalah masih. Terkait itu semua, lebih bijaksana ya antara diri kamu dengan dia, dan bijaksana juga dari apapun yang Kevin bacakan di sini, karena energinya ini bisa resonate dengan kamu atau tidak sama sekali, atau justru terbalik. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk tema kita hari ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.